Kami mohon maaf atas kendala teknis yang kami hadapi. Informasi yang Anda saksikan barusan bukan mengenai kericuan dalam pendaftaran, tapi mengenai bagaimana para bakal calon kepala daerah menjalani tes kesehatan sebagai salah satu syarat untuk dapat bertanding di Pilkada serentak bulan Desember mendatang. Kita beralih ke informasi Komisi Pemilihan Umum membuka kembali pendaftaran bagi pasangan calon peserta Pilkada serentak di 14 daerah di tanah air. Kita akan bergabung bersama dua rekan kami, yaitu Sari Sahrial langsung dari kantor KPU Pusat Jakarta dan juga Rifai Pamone langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan melihat dari kantor KPU Pusat, Sari, bagaimana tanggapan KPU terhadap keikutsertaan dua partai yang bersengketa? Robert, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai tadi menjelaskan bahwa kedua partai yang bersengketa baik itu Partai Golkar maupun Partai P3 kadernya dipastikan tidak bisa mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada serentak pada tahun 2015 ini. Lagi pula proses pendaftaran sudah selesai, yakni pada tanggal 26 hingga 28 Juli 2015. Namun KPU kembali membuka kesempatan bagi 14 daerah untuk mendaftar pada rentang tanggal 1 hingga 3 Agustus. Ke-14 daerah ini karena hanya mendaftarkan satu pasangan calon saja, bahkan ada yang tidak mengusung calon sama sekali. Memang pada data tanggal 29 Juli kemarin didapatkan ada 15 daerah yang diberi kesempatan untuk mendaftarkan kembali pasangan calonnya, namun ternyata Kabupaten Tidore Kepulauan diteliti lagi oleh KPU ternyata mengirimkan pasangan calon Pilkada serentak ini sehingga total ada 14 daerah yang diberi kesempatan untuk mendaftarkan pasangan calonnya kembali. Dan terkait dengan kedua partai yang bersengketa ini, baik Partai Berlambang Beringin maupun Partai Berlambang Ka'bah, apabila ingin berpartisipasi dalam Pilkada tahun ini, bisa dilakukan islah secara permanen dalam rentang pendaftaran kedua ini. Namun terbatas hanya di 14 daerah yang diberi kesempatan saja, antara lain Kabupaten Asahan, Tasikmalaya, Purbalingga, Pacitan, Blitar, Kota Surabaya, Kabupaten Serang, Kota Mataram, Kabupaten Timur Tengah Utara, Sorong Selatan, dan Pegunungan Arfak, serta Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Selain itu, menurut Hadar Nafis Gumai juga apabila yang hendak mengusung calon kepala daerahnya bisa satu orang calon atau satu pasang calon mendapatkan dukungan dari kedua pengurus dari partai yang bersengketa ini. Untuk selengkapnya berikut adalah petikan pernyataan Hadar Nafis Gumai, Komisioner KPU. Tujuannya apa? Satu, bahwa mereka mencalonkan satu pasangan calon, ya, yang ditunjukkan dengan dua surat datang dari pusat. Karena pengurus pusatnya dua kan, maka akan dua surat turun ke daerah, merekomendasikan yang satu dari pengurus A, yang satu dari pengurus B, merekomendasikan pasangan calon yang sama. Kemudian yang kedua, pengurus daerah yang mungkin juga ada dua, itu berkoalisi dengan dengan parpol lain yang juga identik. Kalau dia berkoalisi dengan A, B, C, maka yang pengurus yang satunya harus koalisi dengan A, B, C juga. Nggak boleh yang lain. Nah, yang ketiga itu ya pengurus-pengurusnya haruslah pengurus yang sah. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau dokumen-dokumen ini salah satu saja tidak dipenuhi, maka ya kami tidak bisa atau KPU di daerah tidak bisa menerima pendaftarannya. Robert. Ya, Sari, apakah ada upaya dialog dari partai yang bersengketa yang mempunyai calon yang berbeda dari partai yang sama untuk memajukan calon mereka dan juga diloloskan oleh KPU? Robert, menurut KPU hingga saat ini belum ada negosiasi kembali antara kedua partai yang bersengketa baik itu Golkar maupun P3 kepada KPU setelah habisnya masa pendaftaran yang pertama ini. Namun memang sebelum masa pendaftaran mereka kerap kali mengunjungi KPU untuk bernegosiasi atau berkonsultasi terkait dengan kepesertaan Pilkada serentak 2015 ini. Namun KPU terus mendorong bagi partai-partai peserta Pilkada untuk mengusung beberapa calonnya dan jika memang diperlukan masa pendaftaran ini bisa saja kembali dibuka, namun dengan konsekuensi bisa menggeser tahapan lainnya seperti tahapan pemeriksaan yang waktunya akan bergeser, akan semakin bergeser dan juga akan berdampak juga pada penetapan atau pengambilan nomor peserta Pilkada. Namun KPU optimis bahwa pengundian nomor atau penetapan peserta Pilkada serentak ini akan berlangsung pada tanggal 25 Agustus 2015 dan terkait dengan apa alasan
diperpanjangnya atau dibuka kembali pendaftaran ini karena ada beberapa daerah yang hanya mengusung satu pasangan calon saja, bahkan ada yang tidak mengusung pasangan calon sama sekali. Dan ke-14 daerah inilah yang diberi kesempatan oleh KPU untuk kembali mendaftarkan calon pasangan kepala daerahnya pada rentang waktu 1 hingga 3 Agustus 2015 ini. Robert dan Gilang. Baik, terima kasih Sari.